Kisah Abimanyu. Abimanyu terdiri dari dua kata Sangkerta, yaitu Abi berani dan Manyu tabiat. Dalam bahasa Sanskerta ada Abimanyu, berarti ia memiliki sifat tak kenal takut atau yang bersifat kepahlawanan. Dikisahkan saat belum lahir, berada dalam rahim ibunya, Abimanyu mempelajari pengetahuan tentang memasuki formasi mematikan yang sulit ditembus bernama Cakravyuha dari Arjuna. Mahabharata menjelaskan bahwa dari dalam rahim ia menguping pembicaraan Arjuna yang sedang membahas hal tersebut dengan ibunya, Subhadra. Arjuna berbicara mengenai cara memasuki Cakravyuha, dan kemudian Subhadra tertidur. Maka sang bayi tidak memiliki kesempatan untuk tahu bagaimana cara meloloskan diri dari formasi itu. Abimanyu menghabiskan masa kecilnya di Drakraka, kota tempat tinggal ibunya. Ia dilatih oleh ayahnya yang bernama Arjuna, yang merupakan seorang kesatria besar dan diasuh di bawah bimbingan Kresna. Ayahnya menikahkan Abimanyu dengan Utari, putri Raja Wirata, untuk mempererat hubungan antara Pandawa dengan keluarga Raja Wirata. Saat pertempuran Bratayuda yang akan datang, Pandawa menyamar untuk menuntaskan masa pembuangannya tanpa diketahui di kerajaan Raja Wirata, yaitu Matyasya. Sebagai cucu Dewa Indra, dewa senjata sekaligus dewa peperangan, Abimanyu merupakan kesatria yang gagah berani dan ganas. Karena dianggap setara dengan kemampuan ayahnya, Abimanyu mampu melawan kesatria-kesatria besar seperti Durna, Karna, Duryodhana, dan Durasana. Ia dipuji karena keberaniannya dan memiliki rasa setia yang tinggi terhadap ayah, paman, dan sekutunya. Dikisahkan, Abimanyu karena kuat tampaknya mendapatkan wahyu Wakuta Raja. Wahyu yang menyatakan bahwa keturunanlah yang akan menjadi penerus tata Raja Hastina. Abimanyu dikenal pula dengan nama Angkawijaya, Jaya Murcita, Jaka Pengalasan, Pratasuta, Kirityatmaja, Subhadra Matamaja, Wanudara, dan Wirabhatana. Ia merupakan putra Arjuna, salah satu dari 5 kesatria Pandawa dengan Dewi Subhadra, putri Prabu Basudewa, Raja Madura dengan Dewi Dewaki. Ia mempunyai 13 orang saudara lain ibu, yaitu Sumitra, Bratalaras, Bambang Irawan, Kumala Dewa, Kumala Sakti, Wisanggeni, Wilungangga, Endang Priwa, Endang Priyugawati, Prabakusuma, Winajakarka, Antadewa, Bambang Subhada. Sejak dalam kandungan ia telah mendapat wahyu hidayat yang mampu membuatnya mengerti dalam segala hal. Setelah dewasa ia mendapat wahyu Cakraningrat, suatu wahyu yang dapat menurunkan raja-raja besar. Abimanyu mempunyai sifat yang wataknya yang halus. Baik tingkah lakunya, ucapannya terang, hatinya keras, bertanggung jawab, dan pemberani. Dalam oleh keprajuritan ia mendapat ajaran dari ayahnya, Arjuna. Sedang dalam olah ilmu kebatinan mendapat ajaran dari kakeknya, Begawan Abhyasa. Abimanyu tinggal di kesatrian Palangkawati. Setelah dapat mengalahkan Prabu Jayamurcita, ia mempunyai 2 orang istri, yaitu Dewi Siti Sundari, putri Prabu Kresna, Raja Negara Dramawati, dengan Dewi Pratiwi. Dewi Utari, putri Prabu Matyasyapati,
dengan Dewi Niyutisnawati dari negara Wirata dan berputra Parikesit. Pada pertempuran di hari ke-13, pihak Kurawa menantang Pandawa untuk mematahkan formasi perang melingkar yang dikenal sebagai Cakrayuha. Para Pandawa menerima tantangan tersebut karena Krishna dan Arjuna tahu bagaimana cara mematahkan berbagai formasi. Pada hari itu, Krishna dan Arjuna sibuk bertarung dengan Raja Trigarta dan Laskar Samsaptaka. Karena Pandawa sudah menerima tantangan tersebut, mereka tidak memiliki pilihan lain, mencoba untuk menggunakan Abhimanyu yang masih muda, yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mematahkan formasi Cakrayuha, namun tidak tahu bagaimana cara keluar dari dalamnya. Untuk meyakinkan bahwa Abhimanyu tidak akan terperangkap dalam formasi tersebut, Pandawa bersaudara memutuskan bahwa mereka dan sekutu mereka akan mematahkan formasi itu bersama Abhimanyu dan membantu sang pemuda keluar dari formasi tersebut. Abhimanyu menggunakan kecerdikannya untuk menembus formasi tersebut. Pandawa bersaudara sekutunya mencoba untuk mengikutinya, namun mereka dihadang oleh Jayadrata, Raja Sindhu yang memakai anugerah Siwa agar mampu menahan para Pandawa, kecuali Arjuna. Hanya untuk 1 hari setelah tertinggal, Abhimanyu berjuang sendirian dalam menghadapi serangan pasukan Kurawa. Abhimanyu membunuh beberapa kesatria yang mendekatinya, termasuk putra Duryudana, yaitu Laksmana. Setelah menyaksikan putranya kesayangannya terbunuh, Duryudana marah besar dan menyuruh segenap pasukan Kurawa untuk menyerang Abhimanyu. Karena gagal menghancurkan sirap Abhimanyu, Adipati Karna senjata terbuang. Adipati Karna menghancurkan busur Abhimanyu dari belakang. Kemudian keretanya dihancurkan, kusir dan kudanya dibunuh, dan seluruh senjatanya terbuang. Putra Dursasana mencoba untuk melawan Abhimanyu dengan tangan kosong. Tanpa menghiraukan aturan perang, pihak Kurawa menyerang Abhimanyu secara serentak. Abhimanyu mampu bertahan sampai pedangnya patah dan roda kereta yang ia pakai sebagai perisai hancur berkeping-keping. Tak berapa lama kemudian Abhimanyu dibunuh oleh putra Dursasana dengan cara menghancurkan kepalanya dengan gada.